memberikan informasi terkait dengan pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan atau perlindungan pekerjaan migran Indonesia. Telah mengungkap sebanyak 4 kasus dengan 9 orang tersangka dan korban sebanyak 40 orang. Di mana 40 orang ini berasal dari NTB, ya, Provinsi NTB sebanyak 10 orang, Jawa Tengah sebanyak 4 orang, Jawa Timur sebanyak 10 orang, kemudian Sulawesi Barat sebanyak 3 orang, Sumut sebanyak 2 orang, Lampung sebanyak 9 orang, Sulawesi Selatan sebanyak 1 orang, Kalteng 1 orang, dan dari hasil pengecekan ditemukan 3 orang pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke negara Malaysia. Kemudian pelaku ada meminta uang sebesar 1 juta dari saudari Sri untuk biaya pengurusan di pelabuhan. Namun karena belum ada kejelasan, akhirnya pada tanggal 8 Juni 2023, saudari Sri dan saudari Lilis pergi ke Batam dan mencoba untuk berangkat ke negara Malaysia melalui Batam. Ancaman hukumannya paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta rupiah. Yang kesemuanya akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal. Modusnya adalah dijanjikan pekerjaan, kemudian direkrut tanpa prosedur yang benar, kemudian berangkat menggunakan jalur ilegal yang tidak resmi. Yang ditangkap yang kedua ini akan berangkat dari Rupat menuju Port Dickson. Kemudian yang pertama tadi berangkat yang ditangkap di wilayah Dumai akan berangkat menuju Muar. Saudara Ia alias Ihsan ini berperan sebagai penjemput calon PMI. Dan mereka berdua ini digerakkan oleh saudara Joker, ya, aliasnya Joker. Penggeraknya dari luar kota atau luar Provinsi Riau. Setelah di penampungan, kita kejar kembali karena ada informasi bahwa masih ada PMI lainnya. Setelah kita menuju ke lokasi, ternyata di tempat penampungan tersebut di Jalan Sukaramai, Kelurahan Bukit Kayu, Kecamatan Bukit Kapur, di lokasi tidak ditemukan calon PMI karena sudah dibawa kabur. Modus-modus dari para pelaku ini, ya, mulai dari perekrutan, kemudian pengiriman maupun penampungan, ya, dengan modus melalui iming-iming, ya, kemudian mungkin janji-janji, dianggap si para korban ini berhutang. Nah, dengan si agennya, agen ini juga legal, juga tidak jelas, ya, legalitasnya tidak jelas. Kemudian rekan-rekan ini perlu diketahui kenapa Polda Riau sangat serius, ya, sangat intens untuk bisa memberantas, ya, tindak pidana perdagangan orang. Karena pertama memang perintah dari Bapak Presiden, kemudian perintah dari Bapak Kapolri, termasuk kejahatan dari tindak perdagangan orang ini adalah merupakan kejahatan lintas batas negara atau transnational crime. Jadi dia tidak mengenal batas negara, ya. Siapapun para pelaku ini, ya, kalau tidak diawasi oleh masing-masing negara di perbatasan atau di mana tempat lokasi yang kira-kira bisa menjadi tempat pengiriman, perekrutan dan lain-lain, tentunya akan bebas dia, ya, melakukan aksi kejahatannya. Oleh karena itu sebenarnya ini disebut dengan kejahatan extraordinary, saya sampaikan, ya. Jadi perlu keseriusan dari semua pihak, ya, dari kepolisian, dari BP3MI dan lain-lain, ya, termasuk juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Ini benar-benar harus benar-benar serius, dan termasuk masyarakat harus berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada kita semua untuk bisa mengungkap, karena korbannya, ya, tentunya sangat menderita ketika mereka, ya, diiming-imingi, ternyata juga sengsara hidupnya, tidak ada jaminan secara legalitasnya dia, ya, terkatung-katung. Belum lagi ketika memang mereka dipekerjakan di negara lain, ternyata, ya, mereka diperlakukan kurang wajar, dieksploitasi secara seksual ataupun lain-lainnya.
tentu ini akan merugikan dari si korbannya. Banyak yang nggak menyadari dari para korbannya memang karena faktor dari pendidikan. Kita tidak melarang orang untuk bekerja ke luar negeri, namun ada aturan dan proseduralnya. Pekerja migran kita ini sebenarnya jumlahnya sangat banyak sekali. Jumlah mencapai 9 juta, namun yang terdata hanya 4,7 juta. Dan terindikasi 4,3 merupakan pekerja secara non-prosedural. Tadi saya sampaikan bahwa pekerja ke luar negeri tidak ada yang melarang. Sesuai pasal 28 itu punya kewenangan bahwa setiap warga negara berhak untuk memiliki kehidupan yang layak. Namun para pekerja ini harus mengikuti aturan yang berlaku di negara. Tidak boleh masuk ke suatu negara bekerja dengan tanpa adanya dilengkapi dengan aturan negara. Bahwa dari tahun 2020 sampai 2023 jumlah pekerja migran kita yang terkendala itu sampai 100.000 lebih. Kemudian yang sakit itu 3.500 lebih. Dan BP2MI selama ini juga telah melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan sebanyak 526 dengan menggagalkan WNI yang akan dipekerjakan ke luar negeri sejumlah 8.161, di mana 80% adalah wanita. Para pekerja migran ini diberangkatkan oleh para pelaku, baik perekrut, kemudian pengantar, membawa, kemudian mengirim pekerja migran ini melalui jalur-jalur tidak resmi, jalur-jalur ilegal, bukan menjadi jalur resmi. Kalaupun dia berangkat menggunakan jalur resmi, dia visanya adalah visa kunjungan biasa yang seharusnya ada batas waktunya, namun tidak digunakan visa untuk bekerja. Jadi modus-modusnya adalah berangkat dengan menggunakan cara-cara ilegal, seperti dari Bengkalis berangkatnya menuju Muar, itu menggunakan pelabuhan-pelabuhan ilegal. Disiapkan perahu-perahu atau speed yang berangkat secara ilegal. Kemudian begitu juga dari wilayah Dumai, wilayah Rupat menuju Port Dickson juga berangkat menggunakan secara ilegal, tidak resmi, gitu. Dan dia di sana ada yang dieksploitasi. Modus-modusnya adalah dipekerjakan di pabrik, dipekerjakan di rumah tangga, tapi di sana ternyata dipekerjakan, ada yang dipekerjakan di kebun dan lain-lain. Artinya beberapa pekerja yang dilakukan eksploitasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan kepada para pekerja migran.